Halo, jumpa lagi di sini bersama Pak Guru dalam channel PG Tutorial. Oke, mohon maaf pada pembelajaran kali ini Pak Guru tidak menampilkan layoutnya Pak Guru ya, gambarnya Pak Guru karena webcam sedang bermasalah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi lanjutan, yaitu bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau pada minggu sebelumnya ya, kalian sudah mendapatkan tugas pecahan desimal dan operasi hitungnya ya. Jadi bagaimana melakukan penjumlahan pada pecahan desimal, bagaimana melakukan perkalian, bagaimana melakukan pengurangan dan pembagian. Nah, bagaimana juga jika pembagian, pengurangan, perkalian dan penjumlahan itu bertemu dalam keadaan bersamaan, gitu ya. Jadi sudah tahu harusnya mana yang dijadikan prioritas, perkalian atau penjumlahan ya. Jadi itu harus kalian sudah pahami. Nah, pada minggu sebelumnya ya, kalian sudah mendapatkan soal ini ya. Dan Pak Guru minta untuk kalian mengubah ini menjadi pecahan desimal. Jadi kalau misalnya kalian mengubah yang nomor 1, itu jawabannya adalah 0,5 ya. 0,5. Pak Guru menggunakan teknik pembagian ya. Jadi kenapa bisa dapat 0,5 ya? Kenapa bisa dapat 0,5? Karena Pak Guru gunakan 2/4 itu sama dengan 4 bagi kebalik ya. Kebalik. Jadi 2 bagi 4. Jadi Pak Guru akan lakukan hitung susun seperti ini. Pak Guru akan lakukan hitung pembagian seperti ini. Bentar ya. Nah, di sini ya, berarti 2 bagi 4 itu disusun seperti ini ya. Yang dibagi kan 2, berarti 2 di sini, 4 di sini. Nah, 2 bagi 4 kan nggak bisa ya, karena karena memang 2 ini lebih kecil. Jadi ibaratnya 2 buah jeruk mau dibagi per 4 seperti itu misalnya. Nah, jadi kan lebih sedikit, sehingga di sini harus ditambahkan koma ya. Nah, ketika menambahkan koma di sini angka kosong berarti 0 ya. 0. Nah, sehingga di sini boleh ditambah 0. Begitu. Jadi 20 bagi 4 sekarang bisa hasilnya adalah 5. 5 kali 4 20. Sehingga didapatkan hasil kurangi ya 0. Habis. Jadi 2/4 itu sama dengan 0,5 begitu ya. Oke, ya jadi Pak Guru itu lebih suka menggunakan cara pembagian. Nah, kalau misalnya kalian lebih suka cara mengubah penyebut ke puluhan terdekat, misalnya 2/4 sama dengan per titik 4 ke 10 kan nggak bisa ya, tapi ke 100 bisa. Nah, misalnya nyari ke 100 misalnya. Ke 100. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian nyari ke 100, 4 kali berapa supaya hasilnya 100? 4 kali 25. Maka di atas juga harus kali 25 ya. Kali 25. Nah, 2 kali 25 itu hasilnya 50 ya. Nah, 50 per 100. Nah, ini 0 ini bisa dicoret ya. 1 0 digantikan dengan 1 0 sehingga didapatkan hasil 5/10. Nah, 5/10 ini nolnya bisa dibawa ke belakang, 0/10 nya ini ya, sehingga ini dapat dinyatakan dalam bentuk 0,5 begitu ya. 5/10 itu sama dengan 0,5 begitu. Nah, ya tergantung kalian lebih pilih cara yang mana, cara yang ini atau cara yang ini ya. Kalau Pak Guru lebih suka cara yang nomor 1 begitu kalau Pak Guru ya. Nah, ini tergantung cara berpikir kalian dan untuk kondisi tertentu juga begitu. Nah, kalau misalnya ini nomor 2 ya, 7/3. Nah, bagaimana caranya mengubah ini menjadi pecahan desimal? Nah, 7/3 ini kan sebenarnya bisa dijadikan ke pecahan campuran dulu ya, atau kalian tidak perlu melakukan itu ya kalau misalnya kalian menggunakan cara pembagian. Ini kalau 3 ini kan bukan kelipatan 100 ya. 3 ini tidak bisa digunakan cara nomor 2 ya, tapi bisa digunakan cara nomor 1. Jadi untuk 2/3 ya, ini kalian bisa gunakan cara nomor 1 ya.
Karena apa? Karena 7/3 ya. 7/3 ini kan 3 bukan kelipatan 100 ya. 3 ini bukan kelipatan 100. 3 kali berapa hasilnya 100? Kan nggak ada ya. Nggak ada, tapi yang mendekati ada begitu. Nah, makanya lebih baik gunakan cara yang nomor 1 begitu. Jadi semua kondisi diterobos saja dengan cara nomor 1 ini. Tapi kalau misalnya dengan cara yang nomor 2, tidak semua kondisi bisa dilakukan dengan cara nomor 2 begitu. Berarti 7 bagi 3 ya. 7 bagi 3, Pak Guru langsung saja dengan bagi susunnya. 7 bagi 3. Nah, 3 kali berapa supaya mendekati 7? Bisa ya. 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 kan 6 ya. 6 kurang sisa 1. Nah, sekarang kan udah nggak bisa nih. Nah, jadi 1 bagi 3 berapa? Koma ya. 1 bagi 3. Nah, kan nggak bisa. Berarti di sini tambah koma, kemudian nih ya ditambah koma di sini. Baru di sini bisa ditambah 0. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, 10 bagi 3 sekarang. 10 bagi 3 kan yang paling mendekati itu adalah 3 ya. 3 kali 3 kan 9. Nah, jadi yang paling mendekati hasilnya itu adalah 9 gitu. Yang paling bisa mendekati 10. Kalau kali 4 itu sudah 12 kan. Jadi yang dipakai 3 di sini hasilnya. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kurangi sekarang. Jadi 10 kurang 9 itu hasilnya 1. Nah, lagi begitu. Tidak perlu menambah koma lagi ya, karena sudah menambah koma itu sekali saja, menyisipkan koma itu sekali saja. Sekarang tinggal ditambah 00 saja jika ada bilangan yang lebih kecil daripada pembaginya. Nah, ini kan lebih kecil, ini 1 ini kan lebih kecil daripada 3. Nah, bayangkan kalau 1 jeruk dibagi per 3. Nah, kan harus dipotong-potong ya begitu. Sekarang ditambah 0 lagi. Nah, hasilnya tetap ya 3. Nah, ini akan terus dia membentuk pola ya, terus 3 sampai kapanpun akan seperti itu ya. Kali 3 9 lagi ya. Kemudian hasilnya 1 lagi, kemudian tambah 0 lagi, kemudian 3 sampai ke belakang. Nah, ini bisa kalian tuliskan dalam bentuk sederhana, yaitu 2,33 begitu aja cukup ya. 2,33 begitu. Padahal banyak nih, kalau misalnya kalian mau cari nih habis buku satu buku rasanya nulis angka 3 aja. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor gini ya, ini Pak Guru hapus dulu coret-coretnya. Ini Pak Guru hapus juga. Oke, sudah diingat ya. Oke, sekarang untuk yang nomor 22/7 itu Pak Guru langsung kasih hasilnya ya. Pak Guru di sini menggunakan cara pembagian saja dan dapat hasil 3,14 ya. Nah, kita uji bagaimana caranya ya. 22 bagi 7 salah 22 bagi 7. 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 22? Ya, 7 kali 3. Nah, hasilnya tulis di sini. 3 kali 7 hasilnya 21. Ya, sekarang tinggal kurangi sisa 1 kan. Nah, sekarang ini kan 1 udah nggak bisa bagi 7. Nah, baru disisipkan koma ya di sini. Ingat, sisipkan koma. Setelah disisipkan koma di sini kita bisa menambah 0. Nah, 10 bagi 7 hasilnya adalah, nah yang mendekati ya, 7 kali 1 hasilnya 7. 7 kali 2 14 sudah lewat, berarti kali 1. 1 kali 7 7. Kurang turun ya, sisa 3. Nah, sisa 3. Nah, karena sisa 3 di sini tambah 0 lagi. 0 ya. 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 30? 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 30? Ini kan 30 bagi 7. Nah, pikirkan juga 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 30. Kali 4 ya. 7 kali 4 kan hasilnya 28. Kurang supaya nyisa ya. Sisa 2. Ya, jadi 30 kurang 28 itu kan 2. Nah, sekarang nggak bisa dibagi lagi. Kurang 20. 20 bagi 7 itu kan 3 udah nggak bisa ya, berarti kali 2. Karena 3 hasilnya kan 21. 2 kali 7 kan 14 sekarang. 2 kali 7 kan 14.
14 kurang ya, jadi ini dicoret jadi sisa 6 ya. Nah 6 ini juga masih belum bisa. Nah di 60 sekarang 60 bagi 7. Nah jadi ini akan membentuk pola tertentu ya, jadi tidak akan beraturan ya. 60 nanti dia 3,142 dan angka-angka lagi begitu. Nah kalian bisa gunakan dengan dua angka di belakang koma saja. Kalian boleh mengambil dua angka di belakang koma, tapi dengan teknik penafsirannya. Jadi kalian lihat di sini 3,14. Nah, 3,14 dan di belakang ini adalah 2. 2 ini kan di bawah 5 ya. Nah, penafsiran itu kelas 4 ya. Jadi 3,14. 2 itu kan di bawah 5. Kalau di bawah 5 itu dia tidak mempengaruhi angka di sebelah kirinya, sehingga tetap ditulis 3,14 gitu saja ya. Duanya ini bisa dicoret begitu, tidak digunakan skala ketelitiannya. Nah jadi semakin ke kanan itu semakin teliti dia sebenarnya. Tetapi kalau misalnya sudah terlalu banyak, orang biasanya cuma menggunakan dua angka di belakang koma itu sudah cukup begitu. Oke, 3,14 hasilnya. Nah untuk 5/16, nah 5/16 bukan 5/16 ya, ini 5/10, jangan salah nanti. Ini 5/10, ini gampang sekali sebenarnya. Sudah di sini kalian bisa lihat. Nah 5/10 itu sama dengan 0,5 ya. Ini 0,5. Oke. Dan 2/8 itu adalah 0,25 begitu ya. Dan ya kalian bisa cek bagaimana kalian mengerjakan ya, apakah sudah benar dan kira-kira berapa dapat nilai begitu. Nah itu ya pembelajaran pada minggu sebelumnya. Nah sekarang kita akan belajar mengubah pecahan desimal ya ke pecahan biasa. Apa sih tujuannya mengubah-ubah pecahan itu, apa sih gitu ya. Jadi tujuan mengubah pecahan itu adalah untuk mempermudah melakukan operasi hitung. Nah misalkan kalian mendapatkan operasi hitung seperti ini, 5,5 tambah 1/2 gitu misalnya. Sebentar Pak Guru hapus. Nah 1/2. Nah ini kan tidak bisa langsung kalian jumlahkan begitu saja ya. Jadi kalian harus memilih dulu mau dijadikan desimal atau mau disamakan dijadikan pecahan campuran gitu. Atau dijadikan pecahan biasa dulu. Ya itu terserah kalian. Gunakan cara termudah, itu yang paling penting ya. Kalau Pak Guru lebih memilih menggunakan ini menjadi merubah ini menjadi desimal ya. Jadi 5,5 tambah 51/2 itu hasilnya adalah 5,5 tambah 5,5 tambah 5. Jadi sebenarnya sama ya. 5,5 itu adalah 51/2 dan 51/2 itu juga adalah 5,5. Jadi 5,5 ini Pak Guru ubah menjadi 5,5 dan 51/2 ini tetap 5,5 ya. Jadi begitu. Bagaimana cara mengubahnya? Yang perlu diubah kan yang ini ya. Yang perlu diubah itu yang ini. Jadi yang ini udah nggak perlu diubah lagi karena Pak Guru ingin menggunakan operasi hitung dalam bentuk desimal begitu. Jadi Pak Guru ubah ini menjadi 5,5. Bagaimana caranya? Nah, jadi pertama Pak Guru jadikan dulu 51/2 itu pecahan biasa ya. 51/2 jadikan pecahan biasa. 2 ini 2 ya. 2 kali 5 itu 10. 10 tambah 1 11, berarti 11/2. Nah sekarang 11/2 dijadikan desimal itu adalah 11 bagi 2, berarti 11 bagi 2. Nah 11 bagi 2 itu kalau dihitung dengan bagi susun ya. Nah, jadi seperti ini, 11 bagi 2. 2 kali berapa supaya mendekati 11? 2 kali 5. 5 kali 2 10 kurang 1 ya. Nah udah nggak bisa dibagi lagi, 1 bagi 2 nggak bisa, jadi sisipkan koma di sini. Nah sehingga
Di sini bisa ditambah 10. Jadi 0 jadi 10 ya. 10 bagi 2 itu hasilnya adalah 5. 5 kali 2 10 kurang 0. Habis ya, udah nggak ada lagi. Berarti 5 1/2 itu sama dengan 5,5. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini ya, kalau sudah bentuknya seperti ini, 5,5 tambah 5,5, ingat ya, hitung susunnya bagaimana, komanya selalu sejajar. 5,5 tambah 5,5 tambah 5,5. Hasilnya adalah ya, 5 tambah 5 itu hasilnya 0. Simpan 1 ya. Hasilnya adalah 1 tambah 5, 6 tambah 5 lagi 11. Nah, jadi komanya sejajar dia di sini. 11,0 berarti 11,0 itu bisa diabaikan nolnya ya, sehingga menjadi 11. Jadi 5,5 tambah 5 1/2 itu hasilnya adalah 11. Itu ya tujuannya ya, untuk mempermudah operasi hitung. Jadi kalian tidak bisa langsung menjumlahkan 5,5 tambah 5 1/2 tanpa mengubah salah satu bentuk pecahannya begitu ya. Jadi harus diubah dulu, entah yang 5,5 mau kalian jadikan pecahan biasa, itu terserah ya. Gunakan cara termudah. Nah, kadang kesalahannya itu adalah ketika kalian memilih boleh sih sebenarnya kalian mengubah ini menjadi 5,5 ini kalian ingin mengubahnya menjadi pecahan campuran gitu, atau pecahan biasa dulu gitu. Tidak masalah, tapi nanti lebih rumit. Nah, jadi kalian harus bisa juga menggunakan mana yang paling efektif, cara mana yang paling cepat gitu. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajarkan kalian bagaimana caranya mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Jadi ini ya, pecahan 5,5 jadi 11/2. Nah, bagaimana sih caranya? Oke. Pertama-tama ya, Pak Guru akan tuliskan cara di sini. Nah, ini caranya. Caranya adalah ya, yang pertama tulis dulu 5,5 ya. 5,5 itu sama dengan ya 5 tambah 0,5 ya. Jadi 5 tambah 0,5 itu sama dengan 5,5 ya. Jadi 5,5 ini kalau misalnya 5,5 ini kalau dijabarkan dia adalah 5 tambah 0,5. Kenapa 5 tambah 0,5 ya? Jadi 5-nya itu adalah ini ya, bentuk utuh ya, ini jadi ini ya, 5. Nah, sedangkan 5 yang di sini itu ada 0 di sini ya, 0,5. Jadi kalau dijumlahkan sebenarnya begini, 5-nya ini adalah 5,0 ya. 5 ini adalah 5,0 ya. 5,0 dan 5 itu kan sama saja sebenarnya, tidak ada bedanya. Jadi 0 ini bisa dicoret sebenarnya begitu. 0 yang ini sebenarnya bisa dicoret ya, gitu. Tapi supaya setara bentuknya dengan desimal, jadi begitu tetap ya. Sedangkan 0,5 ya tetap 0,5 ya. 0,5. Nah, kalau misalnya dijumlahkan 5,0 tambah 0,5, tentu saja hasilnya adalah 5, komanya sejajar ya. 5 tambah 0, 5. Ya, tentu saja hasilnya adalah 5,5. Kembali ke bilangan ini ya. Begitu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini ya. Ini Pak Guru hapus ya. Ini penjelasan saja. Jadi 5,5 itu adalah 5-nya itu bentuk utuh, 0,5-nya itu adalah nilai desimalnya. Nah, 0,5 itu berapa angka di belakang koma? 0,5 itu adalah 0,5 itu adalah satu angka di belakang koma ya. Karena satu angka di belakang koma bisa dituliskan 0,5 itu adalah 5/10 ya, begitu. Sedangkan 5 ini bisa kita tuliskan 5 begitu saja ya. Kemudian 5 tambah 5/10 itu sama dengan 5/10 begitu ya. Bisa kalian tulis seperti itu langsung. Nah, nilai utuh ya, 5/10 bisa kalian tulis seperti itu. Jadi nilai utuhnya itu menjadi nilai utuh pada pecahan juga begitu. Jadi kalian bisa ubah langsung
0,5, oh 0,5 itu 5/10 begitu. Nah, jadi kalian harus ngerti dulu konsepnya. Kenapa kok bisa jadi 5/10? 0,5 kok jadi bisa 5/10? Karena kan satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, ini satu angka ya, itu per 10 dia. Kalau dua angka di belakang koma, itu per 100. Kalau tiga angka, itu per 1000. Misalnya ya, ini soal lain ya, di atas ya, 5,25 ya, misalnya begitu. Berarti kan 5 tambah 0,25. Jadi 5 tambah 0,25 sama dengan 5 tambah, nah ini kan dua angka di belakang koma ya, ini perhatikan dua angka di belakang koma, sehingga ini jadi 25/100 begitu. Nah, ini bisa dijadikan 25/100, 25/100 gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kalian harus paham dulu, dua angka di belakang koma itu artinya per 1000, dua angka di belakang koma itu per 100, satu angka di belakang koma itu per 10. Nah, ini sudah ya, dapat 5/10. Nah, sekarang bagaimana lagi tahapannya? Nah, jadi kalian bisa menyederhanakan ini. Bentuk pecahannya ini bisa disederhanakan kan. Jadi 5/10 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2, sehingga ini nggak usah disederhanakan ya, bentuk utuhnya nggak usah disederhanakan. Jadi 5/10 itu kalau disederhanakan sama-sama bagi 5 ya, sama-sama bagi 5. Nah, harus dibagi angka yang sama ya, pembilang dan penyebut itu harus dibagi angka yang sama, yaitu angka yang sama-sama bisa membagi lah. Nah, 5 bagi 5 kan bisa, 10 bagi 5 kan bisa, jadi hasilnya adalah 5 bagi 5 1/10 bagi 5 2 ya, 1/2, 5 1/2. Nah, sekarang 5 1/2 ini kita ubah jadi pecahan biasa. Itu kan gampang ya, 2 kali 5 kan 10, 2 kali 5 10 tambah 1 11, 11/2. Dapat hasilnya ini dan ini ya, dapat hasilnya jadinya 11/2 begitu. Nah, itu caranya mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran ya. Jadi pelajari baik-baik ya, dan di sini Pak Guru akan memberikan kalian tugas. Jadi tugas ini adalah mengubah bentuk pecahan, mengubah bentuk pecahan. Nah, sekarang Pak Guru akan contohkan dua soal ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, soal yang pertama 1/2. Nah, 1/2 itu kalian bisa ubah menjadi pecahan biasa. Nah, sebenarnya di soal ini sudah bentuk pecahan biasa ya, berarti tetap saja ditulis 1/2 gitu. Nah, tabelnya ya, petunjuk untuk mengerjakan ini kalian buat di buku tugas yang ada yang dapat dari SD 1 Bendungan ya. Buku tugas SD nomor 1 Bendungan. Kalian buat tabelnya yang rapi ya, janganlah seperti ini kan jelek nih ya. 1/2, kemudian 1/2 lagi diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, kalau 1/2 itu pembilangnya kan lebih kecil daripada penyebut, jadi bentuk pecahan campurannya itu sebenarnya nggak ada ya, tapi bisa ditulis seperti ini saja, 0 1/2, karena ini tidak memiliki nilai utuh dia begitu. Oke, jadi 0 1/2 itu adalah bentuk campurannya. Nah, sekarang bagaimana bentuk desimalnya? Nah, bentuk desimalnya, nah silahkan kalian orek-oreknya di luar ya, tapi jangan ditulis di tabel orek-oreknya. Orek-oreknya silahkan di buku orek-orek lah. Yang jelas di sini hasilnya saja. Nah, Pak Guru di sini menggunakan pembagian ya. 1/2 itu Pak Guru gunakan pembagian. Kalau kalian mungkin menggunakan cara cari ke per 10 dulu. 1/2 sama dengan per 10 itu misalnya. 2 kali 5, kali 5, sama-sama kali 5 di atas ya. Nah, jadi kali 5 juga. Sehingga dapat hasil 5. 5/10 sama dengan 0,5. Jadi dapat hasil 0,5. Nah, sekarang bagaimana ke persen? Nah, ini juga kelas 4 sih. Bagaimana cara mengubah ke persen? Berarti tetap ya, 1/2 itu harus kalian jadikan
per 100 sama dengan itu harus kalian jadikan per 100. 2 kali berapa supaya hasilnya 100 kali 50, maka di atas juga kali 50. Nah, hasilnya adalah 50 per 100. Kalau sudah per 100 ini kalian bisa tulis 50 per 100 itu adalah 50%. Gitu ya. Nah, ini contoh untuk yang nomor 1. Jadi di tabel itu kalian masukkan seperti ini saja. Dan soal nomor 2 ya. Nah, ini kan beda dengan yang di atas. Nah, kalau yang di atas itu pembilangnya lebih kecil, kalau di sini penyebutnya yang lebih kecil ya. Nomor 2 ini penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya ya. 5 kan lebih besar. 2 ini lebih kecil daripada 5. Kalau di atas kebalikannya. Nah, jadi ini bisa diubah menjadi pecahan biasa ya tentu, karena sudah sudah sederhana dan bentuk biasa ini ya. Jadi ini sudah bentuk pecahan biasa. 5/2 tetap. Nah, jadi sekarang bagaimana mengubah bentuk pecahan campuran? Ingat ya, 5/2 bagaimana caranya menjadikan pecahan campuran? Pertama, kalian tetap tulis ini tidak akan berubah ya. 2 ini tidak akan berubah ya. Penyebutnya itu tidak akan berubah dia. Jadi kalian tetap tulis 2 ya. Sekarang kalian tinggal mencari yang di atasnya. Bagaimana cara mencari yang di atasnya untuk di sini? Bagaimana caranya? Ya. Kalian pikirkan 2 kali berapa supaya hasilnya mendekati 5. Ya. 2 kali berapa supaya hasilnya mendekati 5? 2 kali, kalau 2 kali 1 kan 2, nah, belum mendekati. 2 kali 2 4. Oke, sudah agak mendekati. Nah, kalau misalnya 2 kali 3 udah 6. Oh, lewat. Berarti yang paling mendekati itu adalah kali berapa? Kali 2. Ya, 2 kali 2 kan hasilnya 4. Nah, itu yang paling mendekati. Berarti 2-nya bisa dijadikan nilai utuh dalam pecahan ya, dalam pecahan campuran. 2-nya jadi nilai utuh. Nah, 2 kali 2 kan 4. Nah, 4 tambah berapa supaya hasilnya 5 sekarang? 4 tambah 1. Jadi berapa ditulis? 21/2. Nah, begitu cara proses berpikirnya. Sehingga dapat di sini hasil pecahan campurannya adalah 21/2. Oke, begitu. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana mengubah soal ini ya, yang 5/2 ini menjadi desimal. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini, atau kalian bisa menggunakan cara pembagian langsung. 5/2 sama dengan 5/2. Nah, begitu ya. Nah, 5/2 itu hasilnya, kalau Pak Guru tidak akan hitung susun ya. Kalian harusnya sudah ingat caranya. 5/2 itu hasilnya adalah 2,5. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah ke persen? Ya, tetap saja kalian pakai ini acuannya ya. 5/2 kali berapa supaya hasilnya 100. Nah, 2 kali berapa hasilnya 100 kali 50. Nah, berarti begini ya. 5/2 jadikan persen ya. 5/2 sama dengan 100. Nah, per 100 kan, per 100 gitu maksudnya. Kali berapa nih supaya dapat per 100? Kali 50. Maka di atas juga harus kali 50. Kali 50. Jadi 5 kali 50 itu hasilnya adalah 250. 250. Nah, jadi 250 per 100. 250 per 100 itu bisa kalian tulis 250%. Gitu. Nah, untuk soal selanjutnya ya, baik nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 itu silakan kalian kerjakan sendiri ya, plus ada bonus ya, bonus soal. Silakan kalian gunakan cara yang tercepat untuk menyelesaikan operasi hitung ini. 1/2 kali 2,5 tambah 4 bagi 1,0 ya, bagi 1,0 kurang 0,2. Silakan ya kalian gunakan cara tercepat ya. Ini adalah soal nomor 8. Silakan kalian pilih mau
sorry, ini Pak Guru ubah ya angkanya, jangan 4, 2,5. Oke, tambah, oke, tambah 1/4 ya, tambah 1/4 bagi 1,0. Silakan ya kalian kerjakan yang mana terlebih dahulu. Ingat ya, prinsipnya itu adalah kalau kalian menemukan perkalian dan pembagian itu sejajar, ya kerjakan yang paling kiri dulu. Tetapi kalau kalian menemukan perkalian dan pembagian di antara penjumlahan dan pengurangan, itu kalian harus kerjakan dulu perkalian dan pembagian gitu. Jadi jangan dulu mengerjakan yang yang bukan perkalian dan pembagian begitu. Nah, intinya gini, kalian harus tahu bahwa perkalian dan pembagian itu lebih diutamakan dibandingkan penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini yang pertama dulu, baru ini yang kedua gitu ya. Jadi ini yang pertama, baru ini yang kedua. Istilahnya perkalian dan pembagian itu lebih kuat lah daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian bisa berpikir seperti itu dulu. Tapi kalau misalnya kalian menemukan kasus seperti ini, ini angka gampang aja ya, 4 kali 2 tambah 5 ya. 4 kali 2 tambah 5 bagi 1 kali bagi 1 kurang 2. Nah, kalau tanpa kurung ya, kalian harus mengerjakan ini dulu. Kalian harus mengerjakan 4 kali 2 dulu, kemudian baru 5 bagi 1, kemudian baru lakukan operasi pengurangan begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Guru isi kurung begini, berarti kalian harus mengerjakan penjumlahannya dulu begitu ya. Oke, itu saja dulu ya. Nah, ini juga termasuk soal ya, silakan kalian kerjakan. Nah, ini Pak Guru ubah supaya lebih menantang. Pak Guru ubah ini menjadi 2. Oke, silakan kalian kerjakan dan temukan hasilnya. 9 soal, 2-nya sudah Pak Guru yang kerjakan, sisanya ya lagi 7 ya. Itu silakan kalian kerjakan, cari hasil yang benar dengan cara yang paling simple lah menurut kalian. Yang mana yang lebih simple menurut kalian, silakan gunakan cara itu. Oke, ini kerjakan ya semuanya ya. Dikerjakan di buku tugas. Buat tabel seperti ini. Yap, itu saja untuk materi matematika hari ini. Selamat mengerjakan.